Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Are you fine this morning? Good if you fine this morning. Same with me. Alhamdulillah, I am good. I am well in this morning. Okay guys, I think this morning we going to a new material about how to express accuse or permit. How to express accuse or permit. Okay. In this season, I will explain about how to express that. And the first time, I think let's be praised to Allah who has given healthy and change in this world to do the good action. Alright, let's begin. The first, if you want take permission to your teacher, I think you want go to the toilet or go to canteen, you can say may I. Alright, if you want take permit, you can say may I. Example, may I go to toilet, sir? That is express how to take permission. May I go to canteen, sir? May I go to the office, sir? That's all. And then you can take or pay attention in the page 16. Okay, in there many example you can find it. And then how to respond or answer if someone say permit. Alright, the first, if someone say permit, like may I go to toilet, the response is please, you may. Alright, please, you may. Okay, you can read in packet book in 16 page, right? And then if someone say may I go to canteen, the response is sure, thank you. Okay, but if you don't permission, you can say no thanks. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengungkapkan sebuah kata atau ungkapan permisi, meminta izin. Meminta izin kepada siapapun. Misalnya contoh kita mau minta izin kepada guru kita. Kita mau ke kamar mandi ya. May I go to toilet, sir? Nah, guru biasanya kalau mengizinkan, yes, you may. Gitu. Yes, you may. But if reject, apabila menolak, no, thanks. Atau no, you may not. Tinggal nambahkan kata not di akhirnya. No, you may not. That's all. Nah, rumusnya bisa kalian lihat di halaman 19. Di halaman 19 ada beberapa rumus yang harus kalian pahami dan hafalkan. Oke. Nah, yang paling bawah, di tabel paling bawah itu ada rumus may not. Ya, di sana rumusnya adalah yang pertama may I. Selalu may I. Oke. Bolehkah saya? Biasanya seperti itu. Mister, boleh nggak menjadi may you? Bolehkah kamu? Boleh, bisa. Itu bisa siapa aja subjeknya ya, tapi di contoh kita ambil aja yang mudahnya may I. May I ditambah verb one ya. May I verb one. Verb one itu kata kerja yang tidak menggunakan tambahan, tidak menggunakan tambahan ing atau tidak menggunakan tambahan ed ataupun yang lainnya. Contoh may I go. Nah, go itu kan verb 1. May I go to. Nah, setelah go tambahkan to. May I go to
objeknya mau kemana, pergi kemana. May I go to toilet. Nah, toiletnya dijadikan sebagai objek. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Misalnya, kamu mau pergi ke kantin, mau ke TU. May I go to canteen? May I go to TU? Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, dalam menjawabnya ada beberapa pilihan. Kalau misalnya diizinkan atau dibolehkan, yes, you may not. Oke, atau yes, thanks, gitu ya. Atau kalau tidak diizinkan, ditolak, no, you may not now, gitu. Kamu tidak boleh sekarang. Atau no, thank you, seperti itu. Nanti kamu bisa lihat di halaman 16 ya, beberapa contoh menjawab dan jawabannya. Oke, itu beberapa contoh mengenai bagaimana cara meminta izin. Oke, let's continue to another material. In the page 19, you can find the new material about the must and must not. That is how to give instruction. Jadi di halaman 19 kita akan mempelajari bagaimana ungkapan ya memberikan keharusan kepada orang lain. Oke, di sana ada ungkapannya menggunakan kata must, ya, must. Sedangkan untuk larangannya menggunakan kata must not atau disingkat dengan mustn't. Oke, must itu artinya seharusnya atau harus. Oke, nah ketika kalian misalnya diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan ada kata must, berarti itu wajib dilakukan. You must go to school every morning. Nah, itu berarti penekanan. Kamu harus pergi ke sekolah setiap pagi. You must pray 5 times a day. 5 times a day. Kamu harus sholat 5 waktu dalam sehari. Itu berarti penekanan bahwa kegiatan itu, aktivitas itu harus kamu lakukan. Tapi sebaliknya, kalau memang hal itu dilarang atau tidak wajib dilakukan, kita tinggal tambahkan not setelah must-nya. You must not. Nah, you must not go to misalnya beach. Kamu tidak harus pergi ke pantai. You must not. Oke, misalnya play football. Kamu tidak harus bermain bola. Intinya harus atau must itu adalah perintah yang harus dilakukan. Must not adalah sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Contoh, misalnya kalian menemukan ada traffic sign rambu-rambu lalu lintas. Di situ misalnya ada S di silang. Nah, kalau ada S di silang itu berarti must atau must not? Apa? Oke, good. Must not. Jadi kamu tidak harus berhenti di sini atau kamu dilarang berhenti di sini. Kemudian ada P-nya tapi tidak dicoret. Berarti artinya oke, kamu harus atau kamu bisa berhenti di sini. Tapi ketika P-nya disilang atau dicoret, maka itu jadi must not. Intinya seperti itu. Must harus, must not tidak harus. Oke. Nah, beberapa contoh kalian bisa lihat nanti di halaman 23 ya, di halaman 23. Di situ ada beberapa contoh yang berkaitan dengan must. Nah, rumusnya untuk must dan must not ini adalah subjek, kemudian must atau must not, kemudian verb 1 ya, kemudian objek. Subjeknya Ayu Dewi he she it. Contoh, I must. Nah, I sudah jadi subjek, must jadi rumusnya must. Kemudian setelah must harus ada verb 1. Kata kerja bentuk 1. I must go. Nah, go-nya udah verb 1. Go kemana? Pergi kemana? Go to school. Kemana? Ke sekolah. Nah, objeknya adalah school. I must go to school. Kalau bentuk negatifnya gimana? Atau bentuk yang menggunakan must not-nya gimana? Misalnya you must not. Nah, tinggal tambahkan not setelah must. You must not go to school. Kamu tidak harus pergi ke sekolah. Gitu. Okay, I think you understand ya what I explain for this time. Okay, I think enough for this season. Thank you for your attention. Okay, and do exercise at page. I'm sorry, wait. I want to check in the book first, right? Okay. Where ya? Okay, you can do page 20, yeah, 20.
I'm sorry. Wait. 21. You can do page 21. Jadi kerjakan halaman 21. Oke. Kemudian next 22, halaman 22. And the last one 23. Oke, jadi tugasnya 20, 21, 22, 23 ya. 3 tugas. Oke, I think thank you. See you next time. Bye bye.